Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Rianti dengan NIM F1051241027 dari kelas A1. Nah, jadi saya akan menyampaikan terkait topik kompetensi guru di Indonesia. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, jadi di sini saya mengambil topik terkait kompetensi guru di Indonesia. Nah, mengapa saya mengambil topik ini? Karena bukankah pendidikan ini sangat penting, teman-teman? Tentu saja penting, kan? Nah, mengapa pendidikan bisa dikatakan penting? Nah, karena pendidikan ini merupakan sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Nah, keberhasilan sistem pendidikan sangat bergantung pada peran guru. Kenapa? Karena guru ini akan menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Nah, guru ini tidak hanya sebagai mentransferkan ilmu, tetapi dia juga membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter peserta didik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, seorang guru wajib memiliki 4 kompetensi utama. Kenapa? Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kompetensi tersebut yaitu ada pedagogik, ada profesional, ada sosial, kemudian ada kepribadian. Nah, kompetensi pedagogik ini dia mencakup kemampuan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, sedangkan kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi, materi yang akan kita ajarkan dengan bidang keilmuan kita. Misalkan nanti kita akan menjadi seorang guru fisika. Nah, jadi kita profesional, kita sebagai guru profesional, kita mampu menjelaskan materi-materi kepada siswa-siswa kita nantinya. Nah, kemudian ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini mencerminkan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan baik dengan peserta didik. Bukan hanya dengan peserta didik, tetapi dengan orang tua, masyarakat. Nah, kemudian ada kompetensi kepribadian. Nah, jadi kompetensi kepribadian ini mencerminkan sikap dan karakter kita sebagai seorang guru. Nah, jadi karakter kepribadian ini sangat penting, teman-teman. Nah, kemudian dengan menguasai keempat kompetensi itu, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan membentuk peserta didik yang unggul, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya di suatu negara. Nah, namun faktanya di lapangan ini bahwa masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi tersebut. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa masih adanya permasalahan terkait hal tidak mencapai kompetensi tersebut. Nah, yang pertama itu misalnya ada minimnya pelatihan, kemudian ada ketimpangan akses terhadap sumber daya pendidikan. Misalnya kan antara pedesaan dengan kota kan pasti tentu berbeda kan, teman-teman. Nah, kemudian ada beban administrasi yang tinggi, kemudian ada serta sistem insentif yang belum maksimal. Nah, jadi akibatnya kualitas pendidikan di Indonesia ini belum merata dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Nah, sekarang kita masuk ke topik analisis penyebab rendahnya kompetisi guru di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, mengapa teman-teman? Nah, pelatihan dan pengembangan profesional ini merupakan aspek penting dalam kompetensi guru. Nah, sangat penting kan? Nah, namun banyak guru di Indonesia hanya mengikuti pelatihan prajabatan tanpa adanya pembinaan lebih lanjut setelah mereka mulai mengajar. Nah, selain itu, pelatihan seringkali tidak merata. Kenapa? Karena lebih banyak program yang ada di kota dibandingkan dengan tempat-tempat terpencil. Nah, jadi pelatihan guru di daerah seringkali dilakukan sebagai formalitas tanpa perencanaan yang matang, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kompetensi. Nah, makanya hal inilah kenapa kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional ini menjadi penyebab rendahnya kompetensi guru.
Nah, selanjutnya untuk penyebab yang kedua itu ada kesenjangan kompetensi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, ini nih sangat sudah sering kita dengarkan. Nah, Indonesia ini memiliki tantangan geografis yang sangat kompleks. Nah, dengan banyaknya wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Nah, kondisi ini membuat peserta didik di daerah pedesaan seringkali mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di kota-kota besar. Nah, selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil ini semakin memperburuk masalah ini. Misalkan, kita sebagai guru fisika mau mengadakan misalkan ke lab lah gitu ya, mau melakukan percobaan, melakukan eksperimen, tapi di sekolah yang eh, di pedesaan ini tidak memiliki yang namanya lab, tidak mempunyai alat-alat laboratorium. Misalkan kita di fisika kan ada yang melakukan pengukuran. Nah, jadi tidak adanya misalkan mikrometer sekrup, jangka sorong. Nah, jadi sangat sulit untuk menerapkannya. Jadi kita tidak hanya mengajarkan tentang teorinya saja, tetapi kita mengajarkan langsung kepada mereka bagaimana cara menerapkan pengukuran tersebut. Begitu, tidak hanya cuma tahu rumus dan menghitung, dan tidak hanya jadi kita bisa mempraktekannya gitu. Nah, jadi ini tuh sangat memperburuk masalah gitu kan. Nah, banyak sekolah di pedesaan yang tidak memiliki laboratorium itu tadi kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk penyebab selanjutnya ada beban administratif yang menghambat pengembangan kompetensi. Nah, mengapa hal ini bisa menjadi penyebab gitu kan? Nah, di Indonesia ini guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi dia juga harus menangani berbagai tugas administratif. Nah, misalkan menyusun RPP, nah kan, kemudian ada membuat laporan hasil belajar siswa, terus ada administrasi nilai, nah serta laporan kegiatan pembelajaran. Nah, tapi beban administratif yang diberikan ini terlalu tinggi, misalkan terlalu dilebih-lebihkan gitu kan. Nah, jadi eh, apa guru ini jadi waktunya berkurang untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, meningkatkan, malahan itu menjadi meningkatkan tingkat stres kan. Nah, terus dan membatasi kesempatan dalam mengikuti pelatihan ataupun penelitian pendidikan. Nah, akibatnya kualitas pengajaran dapat berpengaruh terhadap dapat berpengaruh. Nah, karena guru ini lebih fokus pada tugas administratif dibandingkan dengan pengembangan kompetensi. Nah, untuk analisis yang keempat terkait penyebab rendahnya kompetensi guru, nah itu ada kurangnya insentif bagi peningkatan kompetensi. Nah, mengapa hal ini juga menjadi penyebab? Nah, karena motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi ini juga dipengaruhi oleh sistem insentif yang tersedia. Nah, banyak guru merasa tidak termotivasi untuk mengikuti pelatihan tambahan karena tidak ada penghargaan yang signifikan bagi mereka gitu. Misalkan guru yang berprestasi seharusnya mendapatkan penghargaan dalam bentuk kenaikan gaji, tunjangan gitu misalkan, atau kesempatan mengikuti program pengembangan profesional. Nah, tetapi kebijakan insentif yang ada saat ini belum cukup menarik. Makanya kurangnya insentif bagi peningkatan kompetensi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kompetensi guru. Nah, sekarang kita lanjut ke topik analisis solusi sebagai calon pendidik profesional. Nah, jadi sebagai calon pendidik profesional ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri. Nah, strategi ini bertujuan agar seorang guru mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan peserta didik yang semakin dinamis. Nah, jadi solusi yang dapat diterapkan yang pertama itu ada mengikuti pelatihan dan workshop secara mandiri. Nah, salah satu cara utama bagi seorang calon pendidik untuk meningkatkan kompetensinya adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan dan workshop secara mandiri. Nah, pelatihan ini dapat
bisa mengikuti seminar gitu kan, seminar pendidikan, misalkan lokakarya pengajaran serta pelatihan berbasis teknologi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swasta atau komunitas pendidikan. Nah, kemudian misalnya program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PPPPTK menyediakan berbagai kursus daring bagi guru Indonesia. Nah, pelatihan ini mencakup strategi pembelajaran aktif, kemudian eh, teknik evaluasi berbasis kompetensi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, terus kini pun teknologi kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan kan? Nah, sebagai calon pendidik harus mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, untuk solusi yang kedua ada memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di zaman sekarang ini kan sudah modern kan, nah teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga kita nanti ini sebagai calon pendidik harus mampu mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi ini dapat dilakukan melalui aplikasi pendidikan seperti Google Classroom, ada Quizzes kan. Nah, terus ada Ruang Guru. Nah, aplikasi ini tuh bisa meningkatkan interaksi serta keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, selain itu ada metode blended learning. Nah, yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka, memberikan fleksibilitas serta efektivitas dalam mengajar. Nah, misalkan adanya media interaktif seperti video pembelajaran, simulasi melalui komputer, dan realitas virtual. Nah, kemudian ada yang ketiga, membangun komunitas belajar sesama guru. Nah, belajar ini tidak hanya dilakukan secara sendiri, tetapi juga melalui komunitas guru. Bisa saling berdiskusi gitu kan, bersaling bertukar pendapat, bagaimana gitu kan. Nah, yang memungkinkan para pendidik untuk bertukar pengalaman dan memperluas wawasan. Nah, melalui komunitas ini, guru dapat mendapatkan masukan dan umpan balik tentang teknik mengajar yang lebih efektif. Nah, selain itu, mereka juga dapat belajar dari pengalaman guru yang lain yang telah menerapkan strategi pembelajaran. Nah, jadi untuk berdiskusi ini, untuk membangun komunitas ini, bisa juga membuat grup di Facebook, WA, Instagram gitu. Nah, untuk solusi yang keempat ada meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap kurikulum baru. Nah, kurikulum pendidikan ini kan terus berkembang kan. Nah, yang tadinya berawal dari KTSP, terus ke K13. Nah, sekarang ke kurikulum Merdeka. Nah, dia tuh kan melakukan perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga guru harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran terbaru yang tadinya dari K13 terus ke kurikulum Merdeka. Nah, untuk itu guru perlu mempelajari dokumen resmi kurikulum dari Kemendikbudristek agar memahami standar pembelajaran yang berlaku. Nah, selain itu, guru juga bisa mengikuti pelatihan ataupun seminar tentang kurikulum baru. Nah, jadi melalui seminar tersebut dapat membantu guru dalam menerapkannya lebih baik, dengan lebih baik di kelas gitu kan. Nah, guru juga perlu menggunakan metode pembelajaran berbasis kompetensi serta asesmen yang sesuai agar proses belajar ini semakin lebih efektif, semakin lebih baik. Nah, jadi dengan memahami kurikulum terbaru tersebut yang K3 apa KT, kurikulum merdeka ini, guru dapat menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan standar nasional dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi tadi kan ada solusi dari guru sebagai guru profesional kan. Nah, sekarang ada solusi bagi pihak yang terkait. Nah, jadi tidak hanya upaya dari seorang individu tadi kan. Nah, jadi bisa dari pemerintah ataupun sekolah, kepala madrasah. Nah, sangat penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pihak terkait. Nah, antara lain, nah, untuk solusi yang pertama itu ada meningkatkan program pelatihan dan pengembangan guru. Nah, jadi dari pihak yang terkait ini kan dari pemerintah kan. Nah, pemerintah ini perlu
menyediakan pelatihan berkala dan berbasis kebutuhan guru yang mencakup penguasaan teknologi dan metodologi pembelajaran yang terbaru. Nah, sehingga kompetensi guru ini yang tadinya rendah kan bisa meningkat melalui solusi tadi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk yang solusi kedua ada mengurangi beban administratif guru. Nah, solusi ini diharapkan untuk ke pihak sekolah. Nah, mengapa? Nah, tadi kan terlalu banyaknya beban administratif bisa menghambat pengembangan kompetensi guru. Nah, jadi sekolah harus mengoptimalkan penggunaan sistem digital. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi tugas administratif yang bisa membebani guru tadi. Nah, untuk yang ketiga ini ada meningkatkan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan guru. Nah, jadi kepala sekolah ini harus berperan aktif dalam melakukan supervisi, bimbingan teknis, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi pembelajaran. Nah, terus yang keempat ada memberikan insentif bagi guru berprestasi. Nah, jadi guru yang aktif meningkatkan kompetensinya harus diberikan tunjangan khusus kan tadi ada kenaikan gaji serta kesempatan untuk mengikuti program pengembangan karir di luar negeri. Nah, itu tuh sangat wow gitu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian kesimpulan. Nah, jadi dari materi yang tadi kan yang sudah dijelaskan, eh, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, nah kompetensi guru ini masih menjadi tantangan utama dalam pendidikan di Indonesia. Nah, dapat kita lihat dari berbagai faktor-faktor tadi kan. Nah, eh, yang pertama tadi ada minimnya pelatihan. Terus yang kedua ada kesenjangan wilayah antara pedesaan dan perkotaan. Terus adanya beban administratif. Nah, terus ada insentif yang rendah. Nah, terus untuk mengatasi penyebab tersebut adanya solusi. Jadi solusinya itu pengembangan profesional guru, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan pendidikan yang lebih mendukung. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.